ketika dalam hidup kita ada orang-orang yang atur strategi untuk menghancurkan hidup kita. Saudara dengar baik. Yang pertama, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Itu membuktikan kualitas hidupmu. Engkau tidak sama dengan mereka. Yang kedua, ketika hal itu menimpa hidupmu, tetap terus doakan mereka. Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan musuh, penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara. Jadi kalau yang rancangin itu orang jahat, bukan orang yang jahat sebenarnya. Orang itu sedang dikuasai oleh roh jahat. Jadi yang pertama, jangan balas. Yang kedua, doakan mereka. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa orang jahat ini Tuhan bisa pakai untuk mempromosi hidup saudara dan saya. Nah, hari ini dalam bahasan yang terakhir tentang apa alasan kita bersuka cita atau apa sukacita orang benar, adalah Tuhan Yesus baik. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus baik. Karena saya rindu agar setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan setiap hari Minggu saya layani, mengerti betul bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tetap Tuhan yang baik. Sekalipun ada banyak-banyak hal yang tidak baik itu menimpa kehidupan kita. Kenapa ada banyak orang meninggalkan Tuhan? Kecewa dengan Tuhan. Sederhana, karena sesuatu yang buruk menimpa hidupnya. Ngeri sekali saudara. Kalau kita mau lihat kisah kehidupan Yusuf. Yusuf punya alasan untuk kecewa. Yusuf punya alasan untuk mengatakan Tuhan penipu. Kenapa? Tuhan udah janji sama saya, Tuhan akan angkat saya. Tapi kenyataannya apa? Saya malah dijual sebagai seorang budak. Saya dimusuhin saudara-saudara saya. Saya dilemparkan ke dalam sumur. Bukan cuma saya dilemparkan dalam sumur, saya diangkat selalu dijual sebagai seorang budak. Tapi saya difitnah. Saya udah lakukan kebenaran, kata Yusuf. Melari jauh dari ajakan istri Potifar. Tapi yang terjadi justru difitnah. Nah ini yang saya bilang, terkadang kesetiaan kita mengiring Tuhan, sorry. Yang kita dapati justru yang tidak kita suka. Saya udah setia pendeta, saya udah melayani. Saya udah beribadah. Saya udah rajin berdoa. Saya udah ikut doa puasa. Kalau bisa 7 hari dalam seminggu saya ikutin ibadah. Tapi kenapa yang terjadi justru yang menimpa saya yang buruk? Anak saya celaka. Istri saya berzina, suami saya berselingkuh. Usaha saya, dagangan saya hancur. Saya ditipu orang, kenapa? Saudaraku, ada banyak pertanyaan yang tidak bisa kita jawab selama kita mengiring Tuhan. Makanya selalu saya bilang, jangan cari jawabannya. Lu stres nanti. Cukup percaya. Sama-sama bilang sama saya, cukup percaya. Percayakan apa? Bahwa dia Bapa yang baik. Cukup percaya aja bahwa Tuhan baik. Karena ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Why? Kenapa hal ini terjadi? Suatu kali Yesus membasuh kaki murid-murid. Yesus yang adalah guru membasuh kaki murid-murid. Petrus bilang sama Yesus, "Guru, apa yang kau lakukan?" Yesus bilang begini, "Apa yang kulakukan hari ini, engkau tidak mengerti sekarang. Tapi engkau akan mengertinya kelak. Nanti. Apa yang Tuhan izinkan hari ini, mungkin kita belum mengerti. Tuhan kenapa? Tapi suatu saat kita akan mengerti bahwa Tuhan izinkan sesuatu ujung-ujung yang mendatangkan kebaikan buat hidup saya. Kalau belum baik gimana pendeta? Sederhana, berarti belum ujung. Sebagai penutup dalam bahasan serial khotbah dasar sukacita orang benar, saya mau bagikan hal ini. Tuhan Yesus baik adalah dasar sukacita kita. Jadi kita bersukacita bukan karena keadaan baik. Kita bersukacita bukan karena sikap orang baik kepada saya, bukan. Karena banyak orang begitu. Selama lu baik, gue bersukacita. Lu buat hal yang baik buat gue senang.
Tapi dia akan kehilangan sukacita ketika orang memperlakukan dia seenaknya. Makanya saudara mungkin pernah dengar, aduh gue ngeliat orang ini kehilangan sukacita deh. Nanti jangan-jangan itu saudara. Saya ngeliat orang ini gak damai sejahtera nih pendeta. Sikap orang dalam hidup saudara dan saya, keadaan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya tidak bisa memutuskan apakah bisa mendatangkan sukacita dalam hidupmu atau tidak. Tidak bisa. Yang memutuskan itu adalah saya dan saudara. Saya tetap bersukacita sekalipun sikap orang kepada saya tidak enak. Saya tetap akan bersukacita sekalipun keadaan hari-hari ini menggoncang hidup saya. Kenapa? Karena dasar sukacita kita, karena Tuhan saya baik. Gak peduli orang gak baik sama saya, I don't care. Yang penting Tuhan saya baik. Maka Tuhan bisa merubah orang-orang yang tidak baik ini menjadi kebaikan buat hidup saya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya rindu setiap kita menyadari hal ini. Tuhan itu baik. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Mulai bulan September, bulan depan, karena minggu depan ada rekan saya yang melayani dari Jakarta. Saya ada tetap di tempat ini. Tapi rekan saya yang akan melayani, karena beliau lagi ada di tempat ini di Bandung maksud saya. Jadi bulan September saya akan melayani Bapak Ibu dengan tema yang baru. Tentang tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Suka atau tidak suka, terima atau tidak terima. Iblis itu masih tetap menyerang sampai hari ini. Iya kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, berdoalah, bukan cuma berdoa, tapi apa? Berjaga-jaga. Kenapa? Karena ada jalan yang disangka lurus, tapi ujungnya membawa maut. Karena iblis menyamar seperti malaikat terang. Nah, itu yang akan saya bagikan buat setiap saudara dalam serial tipuan iblis dalam kehidupan orang percaya. Apa sih tipuan-tipuannya secara praktis? Yang mungkin seringkali kita hadapi, seringkali kita alami. Mulai bulan September. Ya. Mazmur 13 ayat yang ke-6. Bisa tolong ditampilkan Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku, Mazmur katakan, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan. Ayat 13 bagian B, 6 bagian B. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah apa? Berbuat baik kepadaku. Jadi kita bersukacita, kita bersorak-sorak, bukan karena keadaan. Tapi karena kita tahu Tuhan kita baik. Maka saya mau memuji-muji Tuhan karena Tuhan saya baik. Saya tetap akan mengambil keputusan untuk datang beribadah karena saya tahu Tuhan saya baik. Saya nggak peduli dengan apa sikap orang terhadap saya di tempat saya beribadah. Saya tetap akan datang beribadah karena saya tahu Tuhan saya baik. Nggak peduli sikap orang apa dalam hidup. Ada yang nyinyir. Karena dunia semakin hari semakin jahat. Lu mau cari orang-orang tempat-tempat aman. Orang-orang gak mengkhianat. Gak ada di dunia ini banyak. Penuh dengan orang-orang seperti itu. Kita gak bisa menghindari mereka. Karena Alkitab jelas mencatat dunia sudah jatuh di tangan si jahat. Dunia berada di bawah kekuasaan si jahat. Dan kita ada di tengah-tengah dunia. Bukan dunia yang berbeda. Dunia yang sama. Itu sebabnya Yesus pun confirm akan hal itu. Kamu seperti domba di tengah-tengah kawanan serigala. Jadi jangan terpengaruh dengan sikap orang dalam hidup kita. Apalagi ketika kita ngeliat sosial media, kita dibully, aduh. Gak usah lah, gak usah stres dengan omongan orang, saudara. Kasihan kitanya yang susah. Kitanya yang susah. Lebih baik kita nikmati apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kita bersyukur kok. Karena kita tahu Tuhan kita tuh sudah baik. Amin. Tuhan yang baik ini yang akan memakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Pemazmur bilang, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan
Karena ia telah berbuat baik kepada. Terus memuji-muji Tuhan. Terus mengagungkan Tuhan, terus menyembah Tuhan karena Tuhan terlalu baik buat hidup kita. Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 pun berkata hal yang sama. Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab jadi kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu. Pendeta, bagaimana saya bisa bersyukur kepada Tuhan kalau hal ini terjadi dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Tuhan kalau hal ini menimpa saya? Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Tuhan kalau dia ngecewain saya, pendeta? Sorry, Alkitab nggak katakan bersyukur kepada Tuhan ketika keadaanmu baik. Alkitab jelas mencatat bersyukurlah kepada Tuhan karena Tuhan yang baik, bukan keadaan yang baik. Sehingga akhirnya kita seringkali ditipu. Baik dengan perasaan-perasaan kita yang tersakiti, terzolimi, ataupun tertipu dengan keadaan. Yang seharusnya kita patut bersyukur, kita berhenti bersyukur oleh karena sesuatu sedang tidak baik terjadi dalam hidup saya. Tapi hari ini kita tahu kebenaran. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan keadaan baik, bukan karena keadaan baik. Kita bersyukur kepada Tuhan bukan karena sikap orang baik kepada kita. No, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena Tuhan yang baik. Bukan karena keadaan yang baik. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan baik. Sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tidak pernah bergoncang, tidak pernah berubah kasih setia Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Gak pernah berubah. Yesus yang sama. Yang berkata 2000 tahun yang lalu, mari kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yesus yang sama yang sampai hari ini berkata, mari kepadaku, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Jadi pertanyaan sekarang, kita mau gak datang sama Yesus untuk digantikan dengan kelegaan dari Tuhan? Ini yang menjadi kerinduan kita. Agar kita mengerti, agar kita memahami Tuhan, aku tahu bahwa apapun yang terjadi dalam hidupku, aku percaya Tuhan engkau baik. Segala sesuatu boleh menimpa hidupku, tapi aku tetap mau berkata, Tuhan engkau baik. Tadi pagi saya ketemu dengan seseorang. Dia cerita sama saya. Ada seorang yang saya kenal. Orang ini juga kenal sama dia, sama orang tersebut. Bahwa sudah pergi meninggalkan gereja. Sudah pergi meninggalkan persekutuan. Dulunya melayani. Cuma karena satu hal terjadi pernah di hidupnya. Yang mungkin tidak bisa semua orang terima. Itu kejadian yang menyakitkan. Itu kejadian yang mengecewakan. Buat ukuran manusia. Sangat menyedihkan. Apa yang terjadi? Kehilangan seorang yang dia kasih. Di situ dia mulai kecewa. Sebenarnya Tuhan itu adil gak sih? Sebenarnya Tuhan itu baik gak sih? Sebenarnya ujung-ujungnya gini. Sebenarnya Tuhan itu ada gak sih? Saya kaget dengar itu. Cuma karena satu hal itu terjadi. Dia bertanya. Saudara, seringkali ketika ada hal-hal yang kita gak bisa terima terjadi dalam hidup kita. Lalu kita mulai salahkan Tuhan. Mana kedaulatanmu Tuhan? Mana kasihmu?
Mana pertolonganmu? Kenapa sih kita gak balik ke diri kita sendiri? Saya salah apa ya? Kenapa mesti nyalain Tuhan? Kenapa gak cek diri kita sendiri? Why? Kenapa ini terjadi pada hidup saya? Kenapa buru-buru nyalain bukan diri kita sendiri tapi nyalain orang? Harusnya kan setiap apapun yang terjadi dalam hidup kita, harusnya kita introspeksi dong. Memang segala sesuatu bisa terjadi, bisa saja karena tidak ada yang salah. Karena memang mesti terjadi. Contoh, suatu kali Yesus dan murid-muridnya berjalan bersama-sama. Mereka melihat seorang buta, yang buta sejak kecil. Apa yang murid-muridnya tanya sama Yesus? Guru, siapa yang berdosa? Apakah anak ini yang berdosa atau orang tuanya? Manusia seringkali begitu, cari siapa yang salah. Makanya hari-hari ini kambing hitam laku. Karena cari siapa yang salah. Ini salah kamu sih, anak-anak jadi begini. Ini salah kamu sebagai orang tua, ini salah kamu. Tidak segala sesuatu yang terjadi itu karena ada yang salah. Contohnya orang ini. Yesus bilang bukan dia yang berdosa, bukan orang tuanya yang berdosa. Tapi karena memang perbuatan Allah, kebesaran Tuhan harus dinyatakan dalam hidup orang ini. Dengar baik. Tidak segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, yang menimpa hidup kita, harus ada yang salah. Nah, belum tentu. Tapi memang karena Tuhan izinkan. Tuhan izinkan. Dan apa yang Tuhan izinkan, itu akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Contoh orang buta ini, ketika disembuhkan, akhirnya banyak orang datang kepada Yesus. Bukan siapa yang salah. Murid-murid gak sampai hal itu, gak tahu akan hal itu. Saya berdoa agar setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani. Terus menyadari bahwa dalam hidupmu engkau punya Tuhan yang baik. Sehingga apapun keadaanmu, sekecewa-kecewanya engkau dengan keadaan, jangan pernah nyalain Tuhan. Karena ketika engkau mulai menyalahkan Tuhan, disitulah engkau buka pintu gerbang besar. Bukan cuma kecil, bukan cuma celah. Pintu gerbang besar engkau buka dalam hidupmu untuk iblis masuk menghancurkan hidupmu. Dan itu sangat-sangat mengerikan. Sangat mengerikan. Satu persatu dia akan hancurkan. Karena job desk-nya iblis jelas. Curi, bunuh, destroy. Curi, bunuh, binasakan. Dia mulai curi imanmu dari Tuhan. Engkau mulai gak percaya lagi. Dia mulai bunuh karaktermu. Dan akhirnya dia mulai binasakan hidup. Itu job desk-nya. Yohanes 10 ayat 10. Iblis datang, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jangan sampai engkau buka gerbang. Bukan cuma celah ketika engkau kecewa dengan Tuhan. Engkau berkata Tuhan itu gak baik. Engkau sedang membuka celah besar, engkau buka gerbang besar untuk iblis menghancurkan hidup. Matius 7 ayat 11. Matius pasal 7 ayat 11 Tuhan Yesus bilang begini. Jadi jika kamu yang jahat aja tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang yes. Kita nih manusia yang cenderung masih bisa punya hati yang jahat. Yesus bilang, engkau aja manusia sebagai seorang ayah bisa memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta, apa dibilang? Sama-sama bilang sama saya harus minta kepada Tuhan. Mintalah. Tuhan akan berikan kepadamu apa yang baik. Bukan menurut apa yang pemandangan saya, itu mesti ingat. Baik bukan menurut pemandangan saya, tapi baik menurut pemandangan Tuhan. Karena seringkali yang menurut kita baik itu belum tentu baik buat kita sebenarnya.
Pastikan setiap kita tahu akan kebenaran ini. Dia Bapa yang baik, yang selalu memberi pemberian yang baik. Yakobus pasal 1 ayat 17. Yakobus pasal 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi pemberian yang baik itu berasal dari Tuhan, semua yang baik. Berarti secara sederhana kita pegang hal ini. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu Tuhan izinkan adalah mendatangkan kebaikan. Sekalipun saya belum mengerti. Sekalipun saya belum mengetahui Tuhan kenapa hal ini terjadi. Tuhan kenapa hal itu terjadi. Gak perlu tanyalah, otak kita cuma segede bapau. Gak bisa ngerti apa yang Tuhan buat dalam hidup kita. Demikian tingginya jalanku, kata Tuhan, daripada jalanmu. Rancanganku daripada rancanganmu. Gak ngerti. Engkau gak akan pernah mengerti jalan-jalan Tuhan. Kenapa Tuhan buat ini? Bagian kita, Tuhan, aku tetap mau taat ikut Tuhan. Tuhan, aku tetap mau setia melayani Tuhan. Tuhan, aku tetap mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Karena saya tahu apapun yang terjadi, yang Tuhan buat adalah baik buat saya. Supaya kita gak jadi orang-orang yang gampang kecewa. Ingat, Yesus sudah ingatkan dari zaman dulu. Semua ini kukatakan kepadamu supaya jangan ada seorang pun yang kecewa dan menolak aku, kata Yesus. Karena dampak dari kekecewaan seorang, ujung-ujungnya dia akan menolak Tuhan. Kecewa, ngeri. Kekecewaan itu ngeri. Bukan orang lain yang rugi ketika engkau kecewa, no. Yang rugi adalah dirimu sendiri ketika engkau menyimpan kekecewaan. Ketika engkau menyimpan luka, ketika engkau menyimpan kepahitan. Yang rugi bukan orang yang menyakitimu, yang rugi dirimu sendiri. Hanya menimbulkan kehancuran. Lihat kisah Saul. Saul dengki sekali sama Daud. Oh, benci sekali dia, bahkan Alkitab mencatat sampai matinya Saul. Saul tetap mendengki sama Daud. Jadi pertanyaan kan, emang apa sih yang dibuat Daud? Hah? Ada gak yang dibuat Daud? Sampai akhirnya mendengki gitu. Enggak ada. Justru yang Daud buat adalah kebaikan kepada Saul. Gak ada yang dibuat sampai akhirnya. Memang karakternya Saul. Jadi pertanyaan, apakah Tuhan salah pilih Saul? Bukankah Saul adalah raja pertama bangsa Israel? Jangan-jangan Tuhan salah pilih Saul. Pertanyaan yang sama dalam perjanjian baru, apakah Tuhan salah pilih Yudas? Gak ada yang salah. Tuhan gak pernah salah pilih orang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan gak pernah salah pilih saya. Bilang kanan kirinya, Tuhan gak salah pilih kamu. Tuhan gak pernah salah milih saudara dan saya. Tuhan gak salah milih Yudas. Tuhan gak salah milih Saul. Yang salah, karena sikap hati orang tersebut. Ingat, kita dikasih free will, kita dikasih kehendak bebas. Engkau yang memutuskan, engkau menyimpan dendam, engkau menyimpan sakit hati. Engkau yang memutuskan. Kau mau kepahitan sama orang, kau yang memutuskan. Tahu gak tipuan iblis hari-hari ini apa? Hah? Tahu gak? Gak tahu kan? Nanti bulan September saya bahas. Serius mau apa sih Pak? Apa itu? Nanti. Buru-buru amat sih. Panjang soalnya pembahasan. Tapi saya kasih bocoran satu. Biar sudah datang nanti September. Kan ada spoiler dikit kan? Iblis taruh pikiran di dalam hati kita. Wajar saya sakit hati. Wajar kalau saya kepahitan karena keadaan yang terjadi. Itu kan didikan, ajaran, pegangan hidup, pedoman hidup orang-orang dunia. Wajar dong saya sakit hati pendeta, saya dihianati. Pendeta sih gak ngerasain. Wajar saya sakit hati, saya udah bangun usaha saya dihianati sama orang dekat saya. Wajar dong saya sakit hati, saya udah sayang sama istri saya, lagi sayang-sayangnya. Cia, lagi sayang-sayang. Dia pergi meninggalkan saya.
Wajar saya kecewa, Pak. Semua yang terjadi dia bilang wajar. Saya mau bilang enggak wajar. Engkau akan berkata wajar kalau engkau punya pandangan, pemahaman tentang apa yang dunia ajarkan dalam hidupmu. Tapi Yesus mengajarkan berbeda. Yesus bilang, kasihilah musuhmu. Berdoalah buat orang yang membencimu. Kalau kita compare ajaran Yesus dengan ajaran dunia, kita lakukan itu sesuai dengan pandangan Yesus. Yang wajar yang mana? Yang wajar yang mana? Bingung. Bingung gak? Hah? Kok diem? Karena saudara masih bingung. Saudara ini mau ngikutin ajaran siapa? Yesus atau ajaran dunia? Saudara kenal Tuhan Yesus, saudara menyembah Tuhan Yesus, tapi saudara tinggal di dunia. Kau sedang berdiam di dalam dua kaki. Di situ sisi saya tiap hari Minggu datang kenal firman, dibekali firman. Tapi di sisi lain kenyataan yang terjadi seperti ini pendeta. Saya bilang kenapa saudara bingung? Akhirnya yang memutuskan siapa? Yang memutuskan siapa? Kita. Itulah yang dibuat Saul, itulah yang dibuat Yudas. Dia memutuskan hal itu. Keputusan yang salah berdampak di hari-hari ke belakang, hari-hari ke depan. Makanya saya bilang keputusanmu kemarin membawa engkau seperti ini hari ini. Keadaan kita hari ini adalah karena apa yang kita putuskan kemarin. Jadi pastikan jangan sampai kita termakan tipuan iblis, jebakan iblis. Nah, saya pelajari, itu sebabnya kita harus mengetahui, kita harus sadar betul bahwa Tuhan kita adalah tetap Tuhan yang baik. Itu keputusan saudara. Saya tetap mau mengatakan bahwa Tuhan saya baik. Sekalipun, yang pertama, kita tidak setia. Tuhan tetap Tuhan yang baik sekalipun saudara jatuh. Apakah dia berubah setia? Tidak. Tuhan tetap Tuhan yang baik sekalipun kau lupa baca Alkitab. Tuhan tetap Tuhan yang baik sekalipun kau tidak pernah berdoa. Asik. Pak Pendeta boleh, berarti saya ya gak berdoa, gak baca Alkitab. Karena dia tetap Tuhan yang baik. Saya ngomong begini supaya saudara sadar. Jangan sampai saudara terintimidasi. Tuhan, apakah Tuhan masih mau terima saya dengan tangan yang berlumuran darah? Tuhan, apakah Engkau masih mau menerima saya setelah saya mengecewakan Tuhan, setelah saya menyakiti pekerjaan Tuhan? Saya cuma mau bilang, Tuhan tetap buka tangan. Karena sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. 2 Timotius pasal yang kedua, ayat 13. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 13. Rasul Paulus bilang begini kepada Timotius. Jika kita tidak setia, dia, apa dibilang? Tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Karena dia Tuhan, dia setia. Sekalipun dalam ketidaksetiaan saudara dan saya, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tahu manusia lemah. Itu sebabnya kenapa Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya. Roh Kudus diberikan buat saudara dan saya karena kita penuh dengan kekurangan. Kita manusia penuh dengan kelemahan. Dikasihnya Roh Kudus supaya apa? Diingatkan kalau saya jangan-jangan nanti mau jatuh. Jangan nak, nanti kamu jatuh. Jangan buat ini, nanti kamu jatuh dari saya. Udah diingetin. Roh Kudus lah yang mengingatkan itu. Untuk kita menyadari bahwa sekalipun kalau hari-hari sedang jauh dari Tuhan, tapi ketika saya datang kepada Tuhan, Tuhan tetap membuka tangannya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menggagalkan apa yang menjadi karakternya, ketuhanannya dengan kesetiaannya. Amsal 24 ayat 16. Amsal 24 ayat 16 bilang apa? Sebab
7 kali orang benar jatuh, namun apa? Ia bangun. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Jadi gini, kita orang yang sudah dibenarkan, bisa jatuh. Engkau masih bisa jatuh, engkau masih bisa jauh dari Tuhan. Tapi Alkitab menjanjikan bahwa engkau pasti bisa bangkit. Kenapa? Karena kasih setia Tuhan, itu yang menopang hidup kita. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah akan hilang dalam hidup saudara dan saya. Kalau hari-hari ini engkau sedang jauh mungkin dari Tuhan, datang, kembali. Tuhan pulihkan hidup saya, Tuhan akan pulihkan hidupmu. Petrus pernah mengkhianati Yesus. Ya beda-beda tipis dengan Yudas. Tapi apa yang membedakannya? Dia datang kembali kepada Yesus. Dia bertobat, dia berbalik. Dan Tuhan pulihkan. Dan ketika Tuhan pulihkan, maka sesuatu yang besar terjadi dalam hidup Petrus. Masalahnya ada banyak orang telah jatuh. Karena ketika orang jatuh, maka intimidasi itu akan terus menyerang. Dia bilang, engkau gak layak melayani, engkau gak layak datang beribadah. Siapa lu? Lu kan najis, lu kan udah jauh dari Tuhan. Lihat, panah-panah apinya iblis dilemparkan. Tujuannya satu, supaya kita minder. Saya udah gak layak. Ketika orang merasa diri udah gak layak, dia mulai semakin jauh dari Tuhan. Semakin jauh dan terhilang. Padahal sedianya tangan Tuhan tetap terbuka. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Sekalipun dosamu merah seperti kirmis, akan putih seperti bulu domba. Asalkan kita mau datang. Asalkan kita mau mengaku. Asalkan kita mau berbalik. Datang. Jadi yang pertama, dia tetap Tuhan yang baik sekalipun kita tidak setia. Ya. Yang kedua, yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang baik sekalipun yang kedua, kita belum menerima sesuatu yang baik. Kita tetap memiliki Tuhan yang baik. Sekalipun sesuatu yang baik itu belum datang dalam hidup saya. Apa sih sesuatu yang baik? Apa yang kau doakan hari-hari ini? Jangan karena bilang doamu belum dijawab Tuhan, lalu kau bilang Tuhan gak baik. Jangan pernah lupa, kemarin doa yang kemarin udah dijawab kan? Masa kau gak bilang Tuhan itu baik, hanya karena dua doa belum dijawab, kau bilang Tuhan gak baik? Dia tetap Tuhan yang baik. Sekalipun sampai saat ini kita belum menerima yang baik. Ada hal-hal yang mungkin kita doakan. Tapi belum kita terima, it's okay. Dia tetap Tuhan yang baik kok. Ketika Maria dan Marta mengabari Yesus bahwa saudaranya Lazarus sakit. Apa yang Yesus lakukan? Yesus ketika dengar kabar langsung datang? Enggak. Alkitab mencatat dia sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Ketika dia sudah dengar bahwa Lazarus sekarat. Lazarus sekarat. Boya Yesus langsung datang dong. Itu menurut ukuran kita sebagai manusia. Baiknya begitu. Tapi ini yang saya bilang. Baik buat kita belum tentu baik buat pekerjaan Tuhan. Baiknya Yesus langsung datang menyembuhkan Lazarus. Lazarus sembuh, mujizat terjadi, selesai. Tapi enggak, Yesus sengaja tinggal 2 hari lebih lama. Sampai Lazarus mati, Lazarus dikubur. Baru Yesus datang, itu pun udah berapa hari dalam kubur. Baru Yesus datang. Kalau buat kita anak-anak Tuhan, kita bilang apa? Terlambat. Telat. Orangnya udah mati. Guru buat apa lagi engkau datang? Orangnya udah mati, Lazarus sudah mati. Tapi
pikiran manusia kita dengan pikiran Allah jelas jauh berbeda. Kalau seandainya Yesus datang pada saat Lazarus sakit, Lazarus disembuhkan. Terlalu banyak mujizat kesembuhan yang Yesus sudah buat. Tapi belum ada ketika Yesus membangkitkan orang mati. Pada saat itu. Dan itulah yang Yesus buat. Sehingga makin banyak orang percaya kepada Yesus. Ketika Yesus berkata, "Hei Lazarus, keluar." Dia mesti sebut nama. Karena kalau dia cuma bilang, "Hei keluar," semua orang mati keluar semua. Biar disebut Lazarus, nah Lazarus doang yang keluar. Keluar, maka dia keluar. Itu yang terjadi. Dia tetap Tuhan yang baik sekalipun doa-doa saya masih belum terjadi sampai hari ini. Dia tetap Tuhan yang baik sekalipun apa yang baik belum saya alami. Ayub pernah menyampaikan hal ini kepada istrinya. Dalam Ayub pasalnya yang kedua ayat 10. Ayub pasal 2 ayat 10. Ini ketika Ayub digoncang, keadaannya hancur. Maka istrinya ngajak untuk ayo yuk kita tinggalin Tuhan. Ini kan ada dua gambaran tentang dua jenis orang. Yang satu digambarkan dengan sama seperti istrinya Ayub. Yang satu sama seperti Ayub. Ada orang-orang ketika masalah, pergumulan, tantangan, pergi tinggalin Tuhan. Seperti istrinya Ayub, ngajak Ayub. Kutukilah Allahmu dan matilah. Tapi Ayub bilang apa? Jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan tidak waras. Apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ini perlu ada dalam pikiran kita, saudara. Jangan hanya kejar yang baik dari Tuhan. Tapi ketika sesuatu yang buruk terjadi kita mulai kecewa. Wah, mana katanya Tuhan baik. Tapi kenapa hal ini terjadi menimpa hidup saya? Gereja yang laku adalah gereja yang menekankan tentang berkat. Karena banyak orang datang ke gereja cari berkat. Sehingga ketika tidak ditemukan usahanya, dagangnya laku, dia mulai kecewa. Mana kata datang ke Yesus dapat berkat? Mana kata datang ke Yesus disembuhkan? Mana kata datang ke Yesus toko usaha saya laris? Lu salah jalan deh bos kayaknya. Bukan ke gereja lu mestinya, ke Gunung Kawi. Lu larinya ke sana, jangan ke gereja. Kalau cuma cari berkat. Di gereja kita dibentuk, di gereja kita dibekali. Bagaimana ketika keadaan buruk datang menimpa hidup saya tetap berdiri kuat. Dan tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga ketika sesuatu tidak terjadi dalam hidup kita yang kita inginkan, kita tetap aman. Kita tetap tenang, kita tetap beriman, kita tetap percaya. Dia tetap Tuhan yang baik sekalipun apa yang baik dalam hidup saya belum terjadi. It's okay. Ya, jadi yang kedua, dia tetap Tuhan yang baik sekalipun kita sampai hari ini belum menerima yang baik. Yang ketiga, dia adalah tetap Tuhan yang baik sekalipun semua jalan tertutup sampai hari ini. Pastikan, kalau hari-hari ini engkau berdoa masih jalan tertutup, dan bahkan semakin tertutup. Dia tetap Tuhan yang baik. Karena ada kalanya, saudara, ada kalanya Tuhan memang tutup jalan buat hidupmu. Supaya apa? Supaya ketika jalan itu terbuka engkau memuji-muji Tuhan. Atau ketika jalan itu tertutup, engkau diberikan jalan yang lain. Yang lebih baik daripada apa yang kau harapkan hari ini. Suatu kali bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan, berbahagialah mereka. Kita bebas dari perbudakan, kita bebas daripada kerja rodi, kita bebas. Tapi apa yang terjadi? Mereka keluar sama-sama, mereka keluar rame-rame. Tapi bukan suatu tempat yang enak. Tapi ke suatu tempat yang dimana di depan mereka jalan buntu. Laut berau. Laut merah di depan mereka, di belakang mereka.
orang-orang Firaun yang masih mengejar mereka untuk siap menghabisi mereka. Kan jadi pertanyaan, Tuhan sebenarnya kalau Tuhan mau bebasin bangsa Israel jangan setengah-setengah gitu loh. Kasih jalan sampai selesai, sampai ke rumahnya gitu, sampai ke tanah perjanjian. Kenapa sih Tuhan pakai cara tutup jalan, pakai laut berau? Kenapa sih Tuhan bawa mereka ke arah sana? Kenapa enggak jalan yang lain gitu? Kan Alkitab bilang maka Tuhan menuntun mereka menuju ke sana. Memang sengaja dibawa ke tempat di mana tidak ada jalan. Sederhana jawabannya. Supaya mereka mengenal siapa Allah yang membebaskan mereka dari tanah Mesir. Engkau akan kenal pribadi Allahmu ketika engkau punya masalah. Engkau akan kenal pribadi Allahmu ketika tidak ada lagi jalan untuk engkau keluar. Engkau akan tahu siapa Allah yang kau sembah. Makanya selalu saya bilang, kita tidak akan pernah tahu Dia Yehova Jireh, Dia Allah yang menyediakan. Kalau kita tidak mengalami kesusahan dulu. Kita mesti mengalami kehancuran dulu, kesusahan dulu. Sampai kita mau minum aja susah. Sampai kita mau ngelihat sesuatu yang baik aja susah. Baru kita tahu, oh iya ya, Dia Tuhan yang menyediakan. Kita nggak akan pernah bisa tahu kalau Tuhan penyembuh kita, Dialah Jehovah Rafa. Kalau sebelumnya kita tidak pernah ngalamin sakit. Demikian pula kita nggak akan pernah tahu kalau Dia adalah hakim yang adil. Kalau tidak sebelumnya kita difitnah dulu, kita dihianati dulu. Kita nggak akan pernah tahu Dia hakim yang adil. Sampai akhirnya kita tahu Dia membebaskan kita dari tuduhan-tuduhan. Baru situlah kita bilang, Engkau adalah Tuhan yang adil. Engkau adalah Tuhan yang adalah hakim bagi aku. Punya pengalaman. Jadi masalah itu, jalan buntu itu bukan karena Tuhan tidak baik. Jalan buntu itu terkadang Tuhan izinkan supaya kita melihat kuasa, melihat kemuliaan Tuhan. Dan ujung-ujungnya Dia tetap Tuhan yang baik. Dengan segala apa yang Dia buat, dengan segala apa yang Dia kerjakan. Keluaran 14 ayat 13 dan 14. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan ayat 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14. Kita baca sama-sama 3, 4. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini ketika diperhadapkan dengan laut berau. Bingung bangsa Israel mesti kemana. Di tengah-tengah jalan buntu itulah Tuhan mengingatkan Musa, sampaikan kepada umatku. Izinkan saya bagikan hal ini supaya kita mengerti. Sekalipun tidak ada jalan yang terbuka dalam hidupmu sampai saat ini. Karena Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Sekalipun jalanmu masih buntu hari ini. Engkau berharap sesuatu tapi sampai hari ini engkau belum dapati. Dia tetap Tuhan yang baik. Karena kita nggak tahu kenapa Tuhan izinkan terjadi seperti ini. Dan yang terakhir. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang baik sekalipun dalam ketidaksetiaan kita yang pertama. Tuhan tetaplah Tuhan yang baik sekalipun kita belum menerima yang baik dari Tuhan. Tuhan tetaplah Tuhan yang baik sekalipun semua jalan seakan-akan tertutup. Dan terakhir kita tetap percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sekalipun manusia merancangkan yang jahat hidupnya dalam hidup saya. Sekalipun ada rancangan-rancangan jahat. Kita kan sering berkali berpikir begini kan. Tuhan, kok ada sih orang-orang jahat model begini? Itu juga yang disampaikan oleh Daud. Aku melihat ada orang-orang fasik yang tumbuh subur. Orang yang tidak mengasihi Tuhan, tapi hidupnya seakan-akan berhasil. Hidupnya seakan-akan diberkati. Kita yang udah setia, mati-matian bayar harga ikut Tuhan. Kok hidupnya gini-gini aja? Tahu kan jawabannya? Supaya hidupmu bergantung kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Pegang hal ini.
Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu. Itu yang dialami Yusuf. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu. Itu yang dialami Daniel. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu. Itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat dalam hidupmu. Itu yang dialami oleh Mordekai. Mereka semua mengalami fitnahan. Mereka semua mengalami rancangan-rancangan yang jahat. Kalau mereka tidak kuat-kuat iman, mereka akan bilang, Tuhan itu gak adil. Gak ada Tuhan lah. Kenapa kalau Tuhan ada, kenapa hal ini bisa terjadi menimpa hidup saya? Apakah Daniel lolos dari gua singa? Nyanda lagi. Enggak. Masuk dia. Cuman dalam gua singa, Tuhan jaga. Apakah Sadrak, Mesak, Abednego lolos dari dapur api? Masuk. Tapi di dalam dapur api dia dijaga oleh Tuhan. Apakah Yusuf tidak masuk penjara? Masuk. Tapi dalam penjara dia jadi kesayangan kepala penjara. Ketika dalam hidup kita ada orang-orang yang atur strategi untuk menghancurkan hidup kita. Saudara dengar baik. Yang pertama, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Itu membuktikan kualitas hidupmu. Engkau tidak sama dengan mereka. Yang kedua, ketika hal itu menimpa hidupmu, tetap terus doakan mereka. Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang terhilang. Peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Peperangan kita melawan musuh, penghulu-penghulu di udara. Roh-roh jahat di udara. Jadi kalau yang rancangin itu orang jahat, bukan orang yang jahat sebenarnya. Orang itu sedang dikuasai oleh roh jahat. Jadi yang pertama, jangan balas. Yang kedua, doakan mereka. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa orang jahat ini Tuhan bisa pakai untuk mempromosi hidup saudara dan saya. Lihat Daud, saudara. Daud gak balas Saul sekalipun dia punya kesempatan. Suatu kali dia punya kesempatan untuk habisin Saul. Dia gak pakai. Tapi ternyata Tuhan pakai Saul dengan rencana-rencananya yang licik untuk menghabisi Daud. Untuk mempromosikan Daud menjadi kesukaan bagi bangsa Israel. Bayangkan. Tujuan Saul menghabisi dia. Dengan cara apa? Membawa dia di baris ke depan setiap kali peperangan. Taruh di Daud depan. Itu rancangan jahat. Daud tahu? Daud nggak tahu. Yang Daud tahu, Tuhanlah penjagaku. Yang Daud tahu, Tuhanlah gembalaku. Itu yang Daud tahu. Sehingga ketika dirancangkan yang jahat kepada hidup Daud, dia luput. Bahkan rancangan-rancangan itu Tuhan pakai untuk mempromosikan hidup Daud. Memperkenalkan Daud kepada bangsa Israel. Bahwa Daud bukan orang sembarangan. Engkau mau lihat hidupmu diangkat oleh Tuhan. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat, bos. Engkau mau hidupmu diangkat oleh Tuhan. Doakan orang yang menyakitimu. Engkau mau hidupmu dipakai oleh Tuhan. Belajar untuk tetap percaya bahwa apapun yang terjadi Tuhan adalah Tuhan yang baik.